Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran, insya Allah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain nantinya. Oke, baik anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai najis, yang mana najis ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada pengertiannya, ada macam-macamnya, dan juga ada cara mensucikannya. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu najis? Oke, najis adalah sesuatu yang kotor. Dan menurut para alim ulama Syafi'iyah yang tertuang di dalam buku Riyadul Badi'ah halaman 26, mereka menyebutkan bahwa najis itu adalah sesuatu yang kotor yang mencegah ataupun menghalangi keabsahan sholat kita. Nah, sederhananya, najis itu adalah suatu kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian yang kita kenakan, sehingga menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Apa contohnya ibadah yang batal itu? Seperti sholat, ya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira paham? Oke, baik. Nah, baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuk kepada macam-macam najis dan cara mensucikannya. Seperti yang terdapat di dalam buku Fikih Islam Nusantara, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ disebutkan bahwa najis itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama itu ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga ada najis mughallazoh. Nah, kita masuk kepada najis yang pertama, yaitu najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis ringan. Apa contohnya? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Nah, ini termasuk ke dalam najis ringan atau najis mukhaffafah. Bagaimana cara kita mensucikannya jika kita terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tadi? Nah, cara mensucikannya cukup mudah. Tinggal memercikkan air kepada bagian ataupun pakaian yang terkena air kencing bayi tadi. Nah, walaupun begitu, tetap air yang kita percikkan itu harus lebih banyak dari air kencing bayi yang dikeluarkan ya. Oke, sekarang kita masuk kepada macam-macam najis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh itu disebut juga dengan najis sedang atau najis pertengahan. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah ini adalah najis yang memiliki rasa, warna, dan bau. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti kotoran, bangkai hewan, dan darah. Nah, jika mengenai pakaian ataupun tubuh kita, bagaimana cara kita mensucikannya? Cara mensucikannya ialah dengan mencucinya hingga bersih, hingga hilang warna, rasa, dan bau dari najis tadi. Nah, setelah itu baru kita siram kembali dengan air bersih. Oke, sekarang masuk kepada macam-macam najis mutawasitoh yang kedua ya, yaitu najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak wujudnya. Nah, meskipun begitu, tapi tetap berhukum najis. Apa contohnya? Contohnya air kencing yang sudah kering. Nah, bagaimana cara kita mensucikannya? Nah, cara mensucikannya itu dengan mengalirkan air kepada tempat
barang ataupun benda yang terkena najis tadi. Nah, perlu diperhatikan jika kita menggunakan air untuk membersihkan najis, pastikan air yang kita gunakan itu bersih ya. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam najis yang ketiga, yaitu najis mughallazoh. Apa itu najis mughallazoh? Najis mughallazoh itu disebut juga dengan najis berat dan ada cara khusus untuk mensucikannya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam najis mughallazoh? Yang termasuk ke dalam najis mughallazoh ini ialah segala sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi, termasuk kotoran dan air liurnya. Nah, jika kita atau pakaian kita terkena kotoran ataupun air liur anjing ini, nah bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ialah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali dengan air dan salah satunya itu dengan tanah. Nah, sebaiknya sebelum dibasuh, pastikan atau bersihkan wujud dari najis itu terlebih dahulu ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video animasi berikut ini ya. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughallazoh. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Baik anak-anak semuanya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, mari kita sudahi pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.